Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang injeksi rekonstruksi Cefuroxim NA 5%. Anggota kelompok: Rosa Putri Ardiani, Melia Dwi Astanti, Britalia Mutiara Linda Devi, Farhana Pilah Putri, dan Afifa Astuti. Untuk pengertiannya, sediaan injeksi rekonstruksi pada prinsipnya sama dengan injeksi larutan, akan tetapi bahan aktif tersedia tidak dalam bentuk larutan, melainkan serbuk, di mana sebelum digunakan serbuk ditambahkan air hingga volume tertentu dan diaduk hingga larut. Sediaan ini diproduksi dan digunakan khususnya untuk bahan aktif yang tidak stabil dalam air atau hanya stabil dalam air dalam waktu yang singkat. Larutan rekonstruksi adalah larutan yang berasal dari serbuk yang dilarutkan terlebih dahulu di dalam air sebagai pelarut sebelum digunakan. Reformulasi bahan aktif Cefuroxim natrium. Pemberian: serbuk putih atau agak kuning. Kelarutan: sangat mudah larut dalam air, larut di metanol, sangat sedikit larut di alkohol, di eter, di etil asetat, dan kloroform. Stabilitas: tidak stabil panas. pH mulai dari 5,5 hingga 7,5. Penyimpanan: dalam wadah untuk injeksi, pertahankan dalam keadaan beku. Kesimpulan: bentuk zat aktif yang digunakan yaitu garam, bentuk sediaan serbuk rekonstruksi, cara sterilisasi sediaan dengan sterilisasi radiasi, untuk kemasan vial kaca ukuran 10 ml. Formulasi: Cefuroxim natrium 5%, kegunaan zat aktif NaCl 0,1405% B/V, kegunaan pengisotonis NaOH kuantum satis ajut pH asam, HCl kuantum satis ajut pH basa, NaH2PO4 0,102% B/V pendapar, Na2HPO4 0,1392% B/V pendapar, benzokoinum kloride 0,01% B/V kegunaan sebagai pengawet, dan aqua pro injeksi ed 100 ml sebagai pelarut. Untuk perhitungan dapar, jenis dapar yaitu dapar fosfat NaH2PO4 dan Na2HPO4. Target pH-nya 7,4, kapasitas daparnya 0,01. Untuk perhitungannya diketahui garam sama dengan 142, asam 120, pKa 7,2. Untuk rumusnya, pH sama dengan pKa plus log amin per Ha. pH-nya 7,4 sama dengan 7,2 plus log amin per Ha. Didapatkan hasilnya 0,2 log amin per Ha. Kemudian diantilogkan 0,2 sama dengan antilog log amin per Ha sama dengan 1,585 sama dengan amin per Ha. Amin diperoleh 1,585 Ha. Untuk rumus selanjutnya dapat dipelajari sendiri atau di pos. Untuk hasilnya yang didapat, gram aminnya 0,0696 gram.
Untuk perhitungan isotonisitas, jumlah sevuroksim natrium 9%, sevuroksim natrium 17 dikali liso per mW sama dengan 17 dikali 3,4 per 446,37 didapatkan hasil 0,1295. NaH2PO4 sama dengan 17 dikali 3,4 dibagi 120 sama dengan 57,8 dibagi 120 didapatkan hasil 0,4817. Tonisitas sevuroksim natrium sama dengan 0,1295 dikali 5 sama dengan 0,6475. Tonisitas NH2PO4 sama dengan 0,4817 dikali 0,102 sama dengan 0,0491. Tonisitas Na2HPO4 sama dengan 0,44 dikali 0,1392 didapatkan hasil 0,0613. Tonisitas benzalkonikum klorida sama dengan 0,16 dikali 0,01 sama dengan 0,0016. Tonisitas keseluruhannya sama dengan 0,4817 ditambah 0,491 ditambah 0,0613 ditambah 0,0061 didapatkan hasil 0,7595. NaCl sama dengan 0,9 dikurangi 0,7595 sama dengan 0,1405%. untuk penimbangan bahan, sediaan yang dibuat yaitu 3 vial, tiap vialnya 10,5 ml. Total volume sediaan yang dibuat yaitu 50 ml. Alasannya untuk mengantisipasi penempelan pada wadah, maka sediaan dibuat 50 ml. Untuk nama bahan, penimbangan tiap vialnya 5 gram per 100 ml kali 10,5 ml sama dengan 0,525 plus 10 per 100 kali 0,525 sama dengan 0,5775 gram. Penimbangan keseluruhan sama dengan 0,5775 gram kali 3 vial sama dengan 1,7325 gram plus 10 per 100 kali 0,525 sama dengan 2,079 gram. NaCl sama dengan 0,145 gram per 100 ml kali 50 ml sama dengan 0,703 gram. NaOH secukupnya, HCl secukupnya, NaH2PO4 0,078 gram per 100 ml kali 50 ml sama dengan 0,039 gram. Na2HPO4 0,1874 gram per 100 ml kali 50 ml sama dengan 0,0937 gram. Benzalkonium klorid 0,01 gram per 100 ml kali 50 ml sama dengan 0,005 gram. Aquapro injeksi at 50 ml. Sterilisasi. Kaca arloji berjumlah 5. Cara sterilisasinya, oven suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Spatel berjumlah 5, corong berjumlah 2, gelas kimia ukuran 50 ml, batang pengaduk berjumlah 4, pipet berjumlah 5, gelas ukur ukuran 10 ml,
dan tisu. Cara sterilisasinya sama dengan kaca arloji. Untuk gelas ukur ukuran 100 ml, jumlah 5. Cara sterilisasi autoklaf suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk Erlenmeyer 250 ml berjumlah 5, gelas kimia 100 ml berjumlah 2, mortir 4, stemper 4, ayakan B40. Cara sterilisasinya sama, yaitu oven suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Untuk buret berjumlah 1, cara sterilisasinya autoklaf suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk karet pipet berjumlah 5, cara sterilisasinya rendam dengan etanol 70% selama 24 jam. Untuk wadah yang digunakan, yang pertama vial kaca bening dan coklat, jumlahnya 6. Cara sterilisasinya oven suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Yang kedua, penutup vial karet, jumlahnya 6. Cara sterilisasinya yaitu rendam dengan etanol 70% selama 24 jam. Untuk bahannya, cefuroxim, cara sterilisasi radiasi, NaCl, cara sterilisasinya autoklaf suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit, NaOH, HCl, NaH2PO4, Na2HPO4, benzel koinum klorid, aqua pro injeksi. Itu cara pensterilannya dengan autoklaf suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk prosedur pembuatan, gray area. Untuk gray area, prosedurnya semua alat dan wadah disterilkan dengan cara masing-masing beker gelas dan wadah botol dikalibrasi dahulu sebelum disterilisasi. Kedua, pembuatan aqua pro injeksi 200 ml aqua bindes disterilkan dengan autoklaf 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang ketiga, setelah disterilisasi, semua alat dan wadah dimasukkan ke dalam white area melalui transfer box. Gray area atau ruang penimbangan. Yang pertama, cefuroxim natrium sebanyak 2,079 gram ditimbang menggunakan kaca arloji steril. Kedua, sebanyak 0,0703 gram ditimbang menggunakan kaca arloji steril. Yang ketiga, Na2HPO4 sebanyak 0,0937 gram ditimbang menggunakan kaca arloji steril. Yang keempat, NaH2PO4 sebanyak 0,039 gram ditimbang menggunakan kaca arloji steril. Yang kelima, benzel konium klorida sebanyak 0,005 gram ditimbang menggunakan kaca arloji steril. White area, ruang pencampuran, grade A background B1. Cefuroxim natrium yang sudah ditimbang digerus menggunakan mortir, kemudian diayak menggunakan ayak nomor B40 ditimbang masing-masing 0,5775 gram untuk tiap vial. Masukkan ke dalam vial kaca bening steril. Vial ditutup menggunakan tutup karet steril dan aluminium cup steril. Na2HPO4 sebanyak 0,0937 gram. Dilarutkan dengan 10 ml aqua pro injeksi di dalam gelas kimia di dalam
gelas kimia 50 ml. Lalu diaduk dengan batang pengaduk hingga larut. NaH2PO4 sebanyak 0,039 gram dilarutkan dengan 10 ml aqua pro injeksi di dalam gelas kimia berukuran 50 ml diaduk dengan batang pengaduk hingga larut. NaCl sebanyak 0,0759 gram dilarutkan dengan 5 ml aqua pro injeksi di dalam gelas kimia 50 ml diaduk dengan batang pengaduk hingga larut. Benzonicum klorida sebanyak 0,005 gram diencerkan dengan 5 ml aqua pro injeksi di dalam gelas kimia berukuran 50 ml diaduk dengan batang pengaduk hingga encer. Larutkan Na2HPO4 larutan NH2PO4 larutan benzonicum klorida dan larutan NaCl dicampurkan di dalam gelas kimia 100 ml yang sudah ditara 50 ml. Aduk campuran larutan homogen menggunakan batang pengaduk. Gelas kimia yang telah digunakan dibilas dengan aqua pro injeksi masing-masing 2 ml. Lalu dilakukan pengenceran pH dengan mempipet sediaan larutan menggunakan pH indikator. Lalu tambahkan NaOH 0,1N atau HCl 0,1N hingga larutan mencapai pH 7,4, lalu genap dengan aqua pro injeksi hingga 50 ml. Lalu dibilas burat menggunakan larutan yang sudah jadi sebanyak 2 kali menggunakan 3 ml larutan, kemudian menggunakan alkohol 70%. Masukkan larutan ke dalam vial masing-masing sebanyak 10,5 ml menggunakan buret steril. Tutup vial yang sudah diisi menggunakan tutup karet steril dan aluminium cap steril. Gray area ruang steril. Yang pertama, dilakukan sterilisasi akhir untuk larutan menggunakan autoklaf 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang kedua, dilakukan sterilisasi dengan radiasi ion kobalt 60 sebanyak 25 K untuk serbuk rekonstruksi sevofluroksim natrium. Untuk data pengamatan evaluasi sediaan, yang pertama uji partikel, hasil pengamatannya adanya partikel atau benda asing yang melayang dalam sediaan setelah melarutkan obat rekonstruksi. Kedua, uji kejernihan, tidak adanya kotoran baik warna maupun tidak berwarna. 3. Uji kebocoran, tidak terjadi kebocoran pada vial. Yang keempat, uji volume terpindahkan. Volume terpindahkan sesuai dengan yang tertera dalam etiket. 5. Uji pH. pH sesuai dengan target yang diinginkan. 6. Uji sterilitas dispensasi. Dan 7. Uji pirogen dan endotoksin dispensasi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.